Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Maharani Sipaera. Saya dari Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama, pengertian inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK. Perimbangan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama inflasi ringan. Inflasi ringan atau rendah yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan sebab inflasi ini ada pada kisaran 30-100% per tahun. Yang keempat, hyperinflation. Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Yang berikut pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang termasuk dalam angkatan kerja usia antara 15 sampai 64 tahun yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dijelaskan secara spesifik lagi, pengertian pengangguran tidak hanya sebatas tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, namun lebih kompleks lagi. Pengangguran bisa berarti orang yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja, atau orang-orang yang benar tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak bisa melakukannya. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Yang berikut jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, pengangguran
Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Pengangguran jenis ini